Latar belakang pada zaman suku Maya, kisah diawali dengan memperlihatkannya beberapa anggota suku pedalaman yang sedang berburu seekor tapir hutan menggunakan jebakan primitif. Di mana kita akan diperkenalkan pada seorang tokoh utama kita yang bernama Jaguar Pau, yang kebetulan putra kandung dari bapak kepala suku. Jaguar pun iseng mengerja sepupunya yang bernama si Tumpul dan menyuruhnya untuk makan kantung menyentapir dengan alasan sebagai khasiat supaya bisa cepat punya momongan. Padahal itu semua tidak benar dan hanya akal-akalan si Jaguar saja. Saat itulah muncul beberapa suku asing merupakan suku pedalaman dari wilayah lain. Mereka bermaksud untuk mencari tempat baru setelah tanah miliknya dirampas, yang di situ Jaguar Pau pun sempat ingin mencari tahu lebih informasi lebih jauh tentang siapa pelakunya. Tapi sang ayah atau kepala suku menyuruh Jaguar untuk diam dan jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Jaguar sendiri sudah memiliki anak dan istri yang kebetulan sedang hamil tua. Mereka hidup bahagia di dalam hutan belantara yang memang sudah ditempati sejak lama. Sehingga dibandingkan dengan suku lain, jelas Jaguar dan kawan-kawan suku inilah yang paling mengenal hutan belantara ini dan memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada di hutan ini. Keesokan paginya kita akan melihat belasan orang asing merupakan kelompok pasukan suku Maya sekaligus pelaku yang telah mengusir kelompok kemarin dari tanahnya. Dan sekarang mereka bermaksud untuk mendatangi tempat Jaguar dengan akan menculik beberapa orang dari kelompoknya. Pasukan Maya dengan sadisnya membunuh siapapun yang melawan dan membawa orang-orang yang berhasil dilumpuhkan, dan Jaguar pun dengan cepat menyembunyikan keberadaan anak dan istrinya dengan memasukkan mereka ke dalam lubang atau semacam sumur di belakang rumah dan membiarkan dirinya dan warga lainnya tertangkap oleh para pasukan suku Maya yang keji ini. Terlebih lagi saat mengetahui jika kepala suku di kampung ini adalah ayahnya si Jaguar, sehingga si Maung dengan sengaja membunuh ayahnya tepat di depan mata kepalanya sendiri. Dan istri si Tumpul pun mati dalam insiden ini. Mereka hanya bertahan hidup akan dibawa ke tempat suku Maya. Anak-anak kecil pun ditinggalkan begitu saja tanpa orang dewasa. Sementara yang Jaguar khawatirkan sekarang adalah anak dan istrinya yang berada di dalam sumur. Berharap mereka bisa bertahan hidup mampu keluar dari dalam sumur tersebut. Setelah menempuh perjalanan beberapa kilometer, si Maung pun bersikap tengil dan arogan dengan sengaja meminum tepat di depan sahabat Jaguar yang sedang terluka parah. Mereka semua menyeberangi sungai dengan kondisi masih terikat dan hanya paling mengenaskan anak-anak mereka tak bisa ikut lagi dan mengikuti dari belakang. Selanjutnya lagi-lagi kita akan diperlihatkannya dengan betapa tengil dan menyebalkannya si Maung ini saat dengan sengaja membiarkan Jaguar dan kawan-kawannya hampir jatuh dari tebing. Yang karena dirasa teman Jaguar hanya menjadi beban saja, ia pun melepaskan ikatannya dan menjatuhkannya ke bawah jurang. Keputusan tersebut mendapatkan sedikit pertentangan dari sang jenderal karena si Maung ini sering kali mengambil keputusan tanpa izin darinya. Sehingga si jenderal pun mengeluarkan pisau belati kesayangannya untuk mengintimidasi si Maung. Apabila ia masih berani menentang perintahnya, yang karena si Maung tidak penyabaran untuk ditukar tambah dengan nyawanya, dan karena takut ia harus melawan pemimpinnya, akhirnya si Maung pun ciut dan kembali ke barisannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat semuanya sedang istirahat, kita akan diperlihatkannya si Humayni, sang jenderal yang memberikan pisau kesayangannya kepada si Ujang alias putra kandungnya, yang kebetulan ikut misi, di mana jenderal sangat bangga sekali kepada si Ujang karena sudah menunjukkan keberaniannya untuk ikut dalam misi yang sangat ekstrem ini. Keesokan harinya kita sedang melanjutkan perjalanan dan melewati perkampungan yang sudah mereka hancurkan. Sebuah pohon besar nyaris saja menimpa jenderal dan kawan-kawan. Ada seorang bocah penyakitan yang meminta tolong untuk dibawa, namun satu anak buah jenderal malah mendorong dengan kayu yang secara tak sengaja membuat si anak kerasukan makhluk supranatural dari dimensi lain. Ketika dia memprediksi atau meramalkan tentang akhir dari peradaban suku Maya, jenderal dan pasukannya patut waspada pada seorang yang lahir dan terbangun dari tanah, seseorang yang berlari dengan seekor jaguar di sampingnya. Karena orang itulah yang akan membuat mereka semua menemui ajalnya. Tiba di tempat suku Maya, Jaguar dan para lelaki lain akan dibawa menuju ke tempat lokasi lain. Sementara untuk wanita akan dijual dan dilelang kepada para pembeli, yang betapa terkejutnya Jaguar dan kawan-kawan saat mengetahui mereka akan dijadikan tumbal dalam sebuah ritual yang keji.
Darah mereka akan dijadikan makanan untuk para dewa dengan asumsi bahwa apabila dewa sudah maka peradaban mereka akan kembali hidup damai dan sejahtera. Satu persatu pun saudara jaguar pun tewas dijadikan tumbal darah. Ritual yang tidak manusiawi ini dan di giliran dia yang akan disabet lehernya. Dan tiba-tiba terjadi fenomena alam yang sangat normal, yaitu gerhana matahari. Bagi peradaban suku Maya hidup di zaman primitif, fenomena ini adalah fenomena luar biasa dengan anggapan bahwa itu adalah sebuah tanda jika dewa sudah kenyang meminum darah manusia. Selamat dari ritual, jaguar pun dan kawan-kawan harus menghadapi tantangan baru ketika mereka dipersilakan untuk lari menuju hutan belakang dengan ladang gadung. Tetapi tentu saja tidak semudah itu karena di ujung sana akan ada anak si jenderal yang sudah menunggunya. Saat mereka berlari, jenderal dan pasukan akan memanah, menombak, dan melempar batu, sehingga momen ini akan jadikan momen paling beradrenalin untuk jaguar dan kawan-kawan. Si Tumpul pun terpilih menjadi dua orang pertama yang akan berlari, di mana satu kawan pun akhirnya tumbang terkena lemparan batu. Sementara si Tumpul akhirnya harus tewas dengan panah yang menancap tepat di dadanya. Dan giliran jaguar yang beraksi, dia dan satu kawannya pun menggunakan strategi zigzag untuk menyulitkan para penyerang. Awalnya memang berhasil, tapi lama-lama si kawan pun akhirnya tumbang juga karena sama dengan jaguar terkena panah di bagian perut samping, tapi tak sampai membuatnya terluka parah. Dan langkah terkejutnya si jenderal saat melihat anaknya mati dibunuh oleh si jaguar menggunakan pisau kesayangannya si jenderal itu sendiri. Dimana mereka semua langsung berlari mengejar si jaguar yang kabur ke dalam ladang jagung. Jaguar pun sempat kaget melihat tumpukan mayat manusia yang mungkin saja jumlahnya ratusan dibiarkan begitu saja. Namun tiba-tiba di hutan jaguar sudah tak kuat lagi berlari, memutuskan untuk beristirahat di atas pohon. Saat jenderal dan pasukan melewatinya, ia justru harus berhadapan dengan jaguar asli yang merasa anaknya diganggu oleh keberadaannya. Tepat di saat bersamaan mereka akhirnya menyadari jika jaguar bersembunyi di atas pohon setelah menemukan setetes darah pada punggung si Maung. Dan ya, mereka semua pun dikejutkan dengan kemunculan jaguar Pau yang berlari dengan seekor jaguar. Satu anggota si jenderal itu pun tewas oleh jaguar tersebut, di mana sebagian dari anak buahnya menganggap jika ramalan si bocah cilik mengenai kemunculan pria yang berlari bersama jaguar adalah awal dari kematian dan runtuhnya peradaban suku Maya. Namun anak buah si jenderal inilah yang harus kena apesnya. Malam harinya jaguar Pau pun terus berlari menghindari kejaran si jenderal yang tak akan pernah berhenti mengejarnya. Sesekali ia naik ke atas pohon untuk beristirahat. Sementara istri dan anaknya terlihat masih terjebak di dalam sumur dan berhasil bertahan hidup dengan hanya mengandalkan sebatang kayu. Keesokan paginya, si jenderal pun harus kehilangan satu anggotanya lagi. Seekor ular pun tak sengaja menggigit lehernya. Dia pun tak memperdulikannya dan terus mengejar jaguar yang sudah melambat akibat luka di perutnya, di mana ia berhasil mencapai sungai, lebih tepatnya air terjun yang sangat tinggi, yang karena tak ada jalan pintas lain, jaguar terpaksa loncat ke bawah sana. Melihat jaguar yang masih selamat tentu membuat si jenderal semakin emosi, terlebih lagi ketika satu anak buahnya cukup pesimis dengan pengajaran ini dan menyarankan mereka semua untuk balik saja. Hingga si jenderal pun langsung membunuh si anak buah dan menyuruh anak yang lain untuk loncat seperti yang dilakukan oleh si jaguar barusan. Dengan cepat jaguar pun berlari ke dalam hutan dan mendaratkan tepat di atas lumpur. Beruntung ia berhasil mencapai permukaan lumpur yang masih menempel di sekujur tubuhnya. Jaguar pun terdiam sejenak menyadari bahwa hutan ini adalah hutan yang sedari kecil sudah menjadi tempat tinggalnya. Tak ada orang lain yang lebih mengenal hutan ini dibandingkan dengan dirinya, sehingga jaguar pun memutuskan untuk berhenti berlari dan akan melakukan perlawanan terhadap mereka semua. Dan ya, jaguar pun muncul dengan seorang lebah atau tawon yang membuat mereka kocar-kacir. Saat mereka sedang disibukkan itulah jaguar buru-buru mengambil sebatang duri dan menusukkannya ke kulit katak beracun yang menjadikan duri tersebut sebagai senjata untuk melumpuhkan mereka satu persatu. Hingga tersisa si jenderal dan si Maung. Mereka berdua terpisah dan satu sama lain. Jaguar memutuskan untuk menghadapi si Maung terlebih dahulu yang dikira si Maung itu hebat dalam bertarung. Nyatanya jaguar hanya perlu menghantam kepala si Maung hingga ia modar. Saat itu juga tepat saat hujan turun dan perut istrinya mulai sakit, pertanda akan segera melahirkan. Jaguar masih harus berhadapan si jenderal yang lumayan menyulitkan bahwa panah yang dilesatkannya berhasil mengalui bahu si jaguar. Disinilah kita akan kembali ditegaskan dengan si jaguar yang lebih mengenal hutan ini dibandingkan orang lain. Ketika si jenderal terpancing ke lokasi yang menjadi jebakan babi hutan yang sempat kita lihat di awal tadi.
Tepat saat istrinya melahirkan di dalam air, kita akan melihat dua anak buah si jenderal yang ternyata masih hidup. Jaguar dikejar sampai ke tebing pantai, yang di situ mereka bertiga pun dikejutkan dengan kemunculan kapal besar, berikut dengan beberapa manusia yang peradaban yang lebih maju. Saat kedua anak buah si jenderal sedang tersilaukan oleh kedatangan mereka, Jaguar pun buru-buru kembali ke dalam hutan untuk menyelamatkan istrinya, yang setelah semuanya berakhir bersamaan dengan kemunculan orang-orang di peradaban maju. Jaguar memilih untuk tetap bertahan di hutan dan akan mendidik kedua anaknya untuk menjaga dan memelihara hutan ini, seperti apa yang diajarkan oleh leluhurnya kepada sang kakek, kemudian kepada sang ayah dan kepada dirinya, dan kepada anak-anaknya nanti. Dan film pun tamat.